Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Holifatun dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal dengan Ganyang Malaysia. Konfrontasi ini berawal pada tanggal 27 Mei 1961 di mana Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman melontarkan gagasannya untuk membentuk Federasi Malaysia. Federasi Malaysia ini meliputi wilayah Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Dan gagasan ini diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris yaitu Harold Macmillan. Namun pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia ini sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia. Selain Indonesia, negara Filipina juga menentang pembentukan Federasi Malaysia. Namun alasan Indonesia ini berbeda dengan Indonesia. Filipina ini memiliki keinginan atas wilayah Sabah karena menganggap secara historis wilayah tersebut milik Sultan Filipina. Yang selanjutnya itu untuk meredam ketegangan di antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina, maka diadakanlah konferensi Mapilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang dilaksanakan di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 1963. Konferensi ini menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu yang pertama, Deklarasi Manila, yang kedua, Persetujuan Manila, dan yang ketiga yaitu Komunike Bersama. Lalu inti dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia, Filipina menyetujui pembentukan Federasi Malaysia dengan syarat rakyat juga menyetujui pembentukan federasi tersebut. Lalu Indonesia, Malaysia, Filipina kemudian meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik. Nah, tim penyelidik ini untuk mengetahui keinginan rakyat di daerah yang akan masuk ke daerah Federasi Malaysia. Dan tim penyelidik ini dipimpin oleh Lawrence Michael Moore. Mereka memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum tim ini menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Dengan ini, Malaysia telah melanggar konferensi Mapilindo yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan tentang keinginan rakyat oleh PBB harus terlebih dahulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia dilakukan. Nah, sejak diproklamasikan Federasi Malaysia ini, aksi-aksi demonstrasi pun terjadi sehingga pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia yang kemudian disusul dengan pemutusan hubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 September. Lalu setelah itu terjadilah konflik yang terjadi antara negara Indonesia, Malaysia, Singapura yang menarik perhatian beberapa negara lain, diantaranya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand. Mereka berusaha melakukan mediasi dengan mengadakan forum 3 negara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun hubungan antara Indonesia, Filipina, Malaysia ini malah semakin memburuk karena Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman tidak hadir dalam forum. Dan upaya lain pun dilakukan dengan diplomasi melalui pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini dilakukan sebanyak 2 kali, namun belum menghasilkan satu keputusan, sehingga upaya yang dilakukan mengalami kemacetan atau diplomasi itu macet. Lalu di tengah kemacetan ini, Presiden Soekarno memulai konfrontasinya dengan melakukan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat. Dalam upacara besar sukarelawan tanggal 31 Mei 1964 yang isinya yang pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua, lalu bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan
membubarkan negara bangsa Malaysia. Lalu Dwi Kora kemudian dikenal dengan Ganyang Malaysia, yaitu untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora ini, Presiden Soekarno membentuk Komandan Operasi Tertinggi atau KOPTI dan Komandan Mandala Siaga yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Di tengah berlangsungnya konfrontasi ini, saat Presiden Soekarno semakin gencar menyeruakan Ganyang Malaysia, melalui siaran radio diumumkan bahwa Malaysia ini dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia menolak pencalonan tersebut. Penolakan tersebut dilakukan oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya dalam forum PBB pada tanggal 31 Desember 1964. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno dengan spontan menyatakan Indonesia itu keluar dari forum PBB. Pernyataan ini membuat Indonesia kehilangan satu forum yang dapat membantu Indonesia menyelesaikan konflik dengan Malaysia melalui cara damai, sekaligus forum yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional. Indonesia juga dapat kecaman dari negara lain, yaitu terutama negara bagian barat. Lalu pada akhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia ini diselesaikan pada era pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Penyelesaian ini dilakukan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966. Deklarasi Bangkok ini diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, dan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Giri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.